Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, kita mau belajar tentang makro yang tadi agak salah-salah dikit ya, makanya ini saya ulangin aja biar clear gitu. Nah, sekarang tadi saya sudah jelaskan makro sama VB ini bisa kita gunakan, VBA bisa kita gunakan untuk mengulangi pekerjaan yang berulang-ulang. Pekerjaan yang berulang-ulang itu namanya repetitif ya. Nah, repetitif. Nah, dalam menyeting table, ini ada satu table kecil, nggak banyak, 37 baris ya, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom. Nah, nanti ada table yang identik, tapi kita tidak perlu melakukan pekerjaan yang berulang untuk menyeting supaya hasilnya sama persis. Ya, nanti kalau kerjaan administrasi itu banyak sekali menyeting table yang sama dan kita tidak perlu melakukannya berulang kali. Nah, caranya itu kita rekam pekerjaan kita dengan makro ya, sehingga nanti tinggal dilakukan di table yang lain gitu. Jadi kita tidak capek berulang kali mengerjakan sesuatu hal yang sama dan repetitif. Nah, caranya gimana? Pertama, kita pergi ke tab paling atas di menu itu developer. Nah, bagi teman-teman yang belum ada table developernya, itu cara memunculkannya gampang ya. Jadi klik di bagian atas di mana aja di menu ini, kita klik kanan, terus kita customize ribbon, ya. Kita pilih di sini developer. Kalau belum ada dicentang, tapi kalau dicentangnya udah ada, ini berarti sudah ada. Coba ya kita buktikan, kita oke. Nah, punya saya kan hilang developernya. Nah, kita munculkan lagi customize ribbon, terus kita cari di customize ribbon ini, di sini ada cari developer mana? Oh, ini ya. Nah, ketemu developer, klik oke. Nah, muncullah developernya. Nah, kita pergi ke developer ya, ke developer, terus kita rekam itu dengan merecord namanya makro ya. Kita record. Ya, nah kita pencet record. Nah, kita mulailah kita kasih nama dulu. Apa sih namanya? Kita kasih nama format table ya kita. Nah, ingat memberi nama makro itu nggak bisa ada spasi, makanya saya kasih underscore gitu ya. Terus masalah shortcut key kontrol, kita bisa pakai Ctrl J karena apa? Jangan Ctrl A, Ctrl S atau Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z karena itu sudah dipakai punyanya Windows. Jadi nanti kita takutnya hilang fitur-fitur itu. Jadi kita yang paling aman tuh di Ctrl J, K atau L gitu. Kita ambil Ctrl J aja. Lalu kita kasih deskripsi ini, kita bikin apa sih? Nanti kita mau kasih header, beri header. Lalu ya kita format table-nya dan kita beri filter ya, dan diberi filter. Nah, itu ya description aja biar bisa diingat-ingat, oh ini format ini tuh kegiatannya ini gitu. Nah, begitu kita oke, hati-hati karena langkahnya nggak boleh, kalau bisa ambil langkah yang perlu aja karena step-stepnya akan diulang dan step itu akan tercatat. Makanya kalau kita bolak-balik nanti step-stepnya nggak jelas, bisa banyak kesalahan nanti. Makanya step-stepnya nanti harus jelas. Nah, oke ya, kita oke. Nah, begitu kita oke, di sini tadi dari record menjadi stop recording, artinya sekarang kita nih sudah nge-record kegiatan kita. Nah, yang pertama ya, kita mau kasih di atas, kita insert ya, kita kasih nama-nama kolomnya ya. Nah, dari lihat kegiatannya di sini kita lihat apa ini, pasti employee ID ya. Terus ini pasti last name ya, last name. Terus kita kasih first name ya. Terus ini departemennya ya, departemennya tempat bekerja. Terus ini email, lalu ini extension ya. Jadi setiap meja ada teleponnya masing-masing, ini extensionnya. Ini location tempat dia bekerja, di location di gedung mana gitu ya. Terus ini hire date,
Dan satu lagi nih paid, bayarannya per jam ya, berapa dolar gitu. Nah kalau sudah kita setting biar lebih bagus ya, kita kasih warna yang agak tua seperti ini, biru tua tapi tulisannya putih gitu misalnya, tulisannya putih, lalu di setting di tengah biar rapi ya. Terus habis itu kita kasih di sini di P ini kita kasih currency ya, Ctrl Shift ke bawah sampai bawah, artinya kita kasih currency dalam dolar itu ya. Terus higher data juga sama, Ctrl Shift ke bawah itu kita kasih date, tapi kita mau ngelihat settingannya nggak seperti itu ya. Kita lihat, kita date pilihannya yang ini aja, mirip-mirip Indonesia ya. Nah seperti ini kan lebih enak dilihat ya. Terus ini kita tebelin biar lebih jelas. Nah habis itu kita besarnya biar tulisannya kelihatan, nanti kita kasih apa namanya seperti ini jadi pas gitu ya. Lalu kita kasih Ctrl A, kita format as table, pilih yang mana terserah, yang enak yang mana. Seperti ini misalnya ada my table has header, punya header, oke. Nah sini sudah otomatis, tapi kok masih kurang rapi ya atasnya, panah-panah filternya itu kok masih nutupi gitu. Ya udah kita blok lagi, terus kita klik 2 kali seperti ini. Nah jadi lebih rapi ya. Nah kalau kalian sudah merasa ini bagus ya, kalian stop, balik lagi, stop recording gitu. Nah gitu. Nah sebelum kita lakukan tes makro di table yang ini tadi ya, di table yang satunya lagi, di tes makro yang masih mentah ini, nah kita mau cek untuk terakhir kalinya nih ya. Kita cek untuk terakhir kalinya kok nganu ya, ini ada kesalahan ya, last name, terus ini higher data harusnya higher dates ya. Itu cara memperbaikinya, makronya nggak usah diulangin ya. Ya kita cara memperbaikinya dengan coding di Visual Basic ini ya. Kita klik Visual Basic, lalu nanti muncul Windows lain seperti ini. Terus kita pergi ke modul ya, kita klik 2 kali. Nah di sini apa yang mau kita perbaiki tadi, last name ya, tuh kita kode dikit last name, terus higher date, bukan higher data tapi higher date tuh. Nah ini sudah cukup perbaikannya. Lalu sekarang kita mau ke tes makro ya. Nah kan masa sih kita mau ngulangin lagi langkah-langkah yang tadi, kan banyak ya. Iya kalau misalnya tabelnya itu sedikit masih mending, tapi kalau banyak kan masa berulang-ulang, lalu nanti dapat tabel settingannya kita ulang lagi, kan nggak seperti itu, tidak efisien karena repetitif. Kita punya makro ya. Nah caranya gimana? Tetap di developer, lalu kita insert, terus kita cari button yang ini, button form control, kita taruh aja di sini rectangle ya biasa. Kita klik assign makronya ke format table kita. Nah ini standarnya defaultnya memang namanya button 1, tapi kita bisa tulis terserah kita ya. Kita tulis aja format table. Nah kita klik, udah jadi ini. Kita klik format table, nanti akan persis seperti makro. Kita buktikan, klik. Nah sudah jadi ya. Ini debug, abaikan saja, kita end ya. Nah jadi deh tabel seperti yang ini, tapi kita tidak perlu apa tadi, tidak perlu melakukan setting ulang. Itulah gunanya makros ya. Kalau misalnya lelah berulang-ulang ya, ini jadi solusi cepat. Nah yang tidak boleh dilupakan terakhir ya, sebelum kita selesaikan ini, namanya makro, pengenalan makro sama Visual Basic. Ingat, kalau kita mau nge-save seperti ini ya, itu settingan makrosnya harus ikut. Jadi jangan save biasa, tapi kita file ya, file lalu save as. Nah di sini untuk save-nya kita pilih itu jangan yang Excel workbook biasa, tapi Excel macro enable workbook ya. Nah kita ke Excel macro enable workbook, klik, baru kita save. Kasih nama lain ya, kasih nama lain, terserah kalian namanya ya. Terus kita kasih save.
Nah, cukup sekian, silahkan dipekerjakan seperti ini, gunakan record makro dan gunakan Visual Basic untuk melakukan editing terhadap tabel. Nah, ini kan sudah benar tuh hire date sama last name yang kita perbaiki tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.